Saya Lailatul Masyarofah, kelas A, semester 2, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan melakukan sebuah sosial eksperimen untuk tes pengetahuan fikih. Nah, di sini saya sudah mendapatkan 2 narasumber untuk ditanyakan seputar fikih muamalah. Untuk kelanjutannya bisa di sebelah. 1. Khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut A. Khiyar syarat, B. Khiyar majelis, C. Khiyar aib, D. Khiyar ru'yah. B. Khiyar majelis. Berikutnya termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, D. Motor. C. Riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang Rp100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan Rp150.000 disebut dengan riba. A. Riba fadl, B. Riba jahiliyah, C. Riba nasi'ah, D. Riba qard. A. Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Al-Bai, C. Ijarah, D. Qard. A. Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Qard, C. Al-Bai, D. Ijarah. B. Al-Bai. Berikut jual beli yang dilarang atau batil diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan atau tulisan atau isyarat. D. Syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali A. Goror, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, D. Kemudaratan. C. Kesempatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Iltizam, D. Wan prestasi. D. Kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Iltizam, D. Wan prestasi. A. Aturan-aturan hukum Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, D. Fikih ukubah. B. Fikih muamalah. Berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia, B. Cobaan bagi manusia, C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. D. Yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabarru, B. At-tijarah, C. Al-bai, D. Perdagangan. D. Soal pertama, aturan-aturan hukum Allah SWT
yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari a. Fikih ibadah, b. Fikih muamalah, c. Fikih munakahat, d. Fikih ubah. Berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah a. Perhiasan kehidupan dunia, b. Cobaan bagi manusia, c. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, d. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari a. Kontrak, b. Akad, c. Iltizam, d. Plan prestasi. Syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah ini kecuali a. Gharar, b. Al-jahalah, c. Saling ridho, d. Kemudaratan. Yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah a. At-tabarru, b. At-tijarah, c. Al-bai, d. Perdagangan. Berikut jual beli yang dilarang, yaitu batil atau diperselisihkan dalam Islam, kecuali a. Jual beli oleh anak kecil, b. Jual beli waktu azan Jumat, c. Jual beli orang buta, d. Jual beli dengan ucapan tulisan isyarat. Khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi tersebut disebut a. Khiyar syarat, b. Khiyar majelis, c. Khiyar aib, d. Khiyar ru'yah. Berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali a. Emas, b. Perak, c. Gandum, d. motor. Riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang Rp100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan Rp150.000 disebut dengan riba a. Riba fard, b. Riba jahiliyah, c. Riba nasi'ah, d. Riba qard. Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari a. Arya, b. Al-bai, c. Ijarah, d. Qard. Di sini saya akan menjawab semua pertanyaan dengan benar dan menjelaskannya. Soal pertama, aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari b. Karena muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lain, manusia dibatasi oleh syariat tersebut yang terdiri dari hak dan kewajiban. Yang kedua, berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah c. Dijadikan indah menurut pandangan manusia. Kenapa? Karena terbagi 4 macam. Yang pertama, pemilik mutlak harta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kepemilikan manusia terhadap harta hanya bersifat relatif. Yang kedua, harta sebagai amanah atau titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak akan memilikinya terus-menerus.
suatu saat Allah akan mengambilnya juga, baik melalui kematian, musibah, sakit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, harta sebagai bekal ibadah ialah bahwa seorang muslim seharusnya memiliki harta agar dapat melaksanakan ibadah secara sempurna. Yang keempat, harta sebagai perhiasan. Maksudnya, implikasi dari kedudukan harta sebagai perhiasan bahwa manusia tidak boleh terlena dengan hartanya. Seharusnya harta tersebut tidak melalaikannya dalam melakukan amalan-amalan yang baik dan bermanfaat. Yang ketiga, kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak. Karena kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur. Yang keempat, syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali C. Saling ridho. Karena pilihan A, B, dan D itu masuk ke dalam cacatnya akad. Yang kelima, yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabaru. Karena at-tabaru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dengan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Jadi at-tabaru ini masuk dalam kategori akad, bukan nama lain dari jual beli. Nomor 6, berikut jual beli yang dilarang atau batil diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, karena anak tersebut belum sepenuhnya dinyatakan sudah balik. Hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat sah dalam jual beli. Ketujuh, khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut B. Khiyar majelis. Khiyar majelis adalah hak pilih dari pihak yang melangsungkan akad untuk membatalkan kontrak selama mereka masih berada di tempat diadakannya kontrak dan belum berpisah secara fisik. Khiyar ini terbatas hanya pada akad-akad yang diselenggarakan oleh dua pihak. Kedelapan, berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali D. Motor. Istilah barang ribawi yaitu barang yang dapat mengakibatkan terjadinya akad riba bila terjadi kelebihan dalam salah satu pertukarannya atau jual belinya. Adapun hadis tersebut, jumhur ulama menyepakati bahwa terhadap 6 jenis barang ribawi yaitu emas, perak, gandum, garam, kurma, dan syair. Syair adalah gandum yang paling rendah kualitasnya. Jadi selain yang disebutkan itu bukan barang ribawi. Kesembilan, riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang Rp100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan Rp150.000 disebut dengan riba. B. Riba jahiliyah, karena adanya tambahan lebih dari pinjaman pokok yang diberikan oleh orang yang memberikan hutang kepada orang yang berhutang karena tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo. Kesepuluh, memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah. Maksud ariyah secara bahasa ialah pinjaman. Jadi yang dimaksud dengan ariyah adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma atau gratis.
Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu tidak dapat disebut arya. Ke-11, menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari D. Ijarah. Ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Pengertian tersebut dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Hanabilah.